Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan, sahabat-sahabat MFS sekalian yang saya cintai, bertemu lagi dengan Mang Dadan. Ya, kali ini kita akan melanjutkan sesi cooling load. Ya, setelah kemarin sebelumnya eh, kita belajar sepintas ya mengenai POM E20. Ya. Kemarin tuh belajar hanya berupa perkenalan saja atau pengantar saja. Ya, ada yang menghitung calling load itu bisa dengan oret-oretan ya, sekedar catatan pensil ya di kertas kosong ataupun kertas yang sudah mempunyai form untuk perhitungan, karena perhitungannya lumayan banyak ya. Yang untuk satu ruangan aja ya kurang lebih itu seperti ini. Banyak form, banyak kolom-kolom ataupun ya daftar isiannya ya gitu. Kalau di sini kita gunakan salah satu yang agak mudah ya, yaitu berupa spreadsheet. Ya, hitungan sebanyak ini dikumpulkan ya, kemudian disummary-kan ya. Itu hasilnya bisa ketemu ya totalnya itu berapa BTU. Kebetulan ya form yang kita gunakan ini adalah calling load estimation sheet ya yang menggunakan satuan imperial. Jadi di sini hanya akan diperkenalkan tiap sel ini ya fungsinya untuk apa dan bagaimana kira-kira ya maksudnya gitu, tapi belum ke bagaimana cara mengisinya, karena sebelum mengisi ini ada sedikit pengetahuan yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya gitu. Oke, kita mulai saja ya. Ini bagian atas ya, bagian atas itu judul POM-nya ya. Ini diberi nama calling load estimation sheet ya. Sheet ini diadaptasi dari Career Handbook ya, POM E20 ya. Kemudian yang sebelah kiri paling atas ini ya, ini diisi oleh logo perusahaan gitu ya, yang melakukan perhitungan calling load estimate ini. Berikutnya di sini ada project name ya, kita isi dengan nama proyeknya. Kemudian ini air system name ya. Air system name ini biasanya mengikuti ke unit ya, atau air system biasanya ke nomor AHU, ke nama AHU ataupun nama fungsi ruang dan lain-lain. Berikutnya equipment type ya, ini tipenya ya. Kalau pendingin ruangan itu kan biasanya ada AHU, ada FCU, ada AC split duct, AC wall mounted dan lain-lain, itu bisa diisi seperti itu. Kemudian ada space use for. Nah, ini ruangannya ini digunakan untuk apa? Ya, peruntukannya untuk apa? Atau juga bisa diisi dengan nama ruangannya.
Ya, kemudian ini lantainya, kemudian ini reference. Misalnya ya, data-data yang tertulis di sini itu dengan melihat gambar arsitektur ataupun gambar mechanical nomor berapa. Kemudian ini document number. Ya, ini nomor dokumennya. Ini misalkan ya, calling load estimation sheet ya, kita singkat di sini CLES gitu ya. Nomor 11 gitu. Ya revisi ya, kalau kita awal-awal biasanya revisi 00, berikutnya kalau ada perubahan 01, 02 dan seterusnya. Kemudian ini tanggal pembuatan. Kemudian ini sheet number ya, karena satu sheet ini untuk satu ruangan. Jadi dalam satu proyek itu kemungkinan mungkin ada 10 ruangannya, mungkin ada 20, mungkin ada 100, 150, 200 dan selanjutnya ya. Tergantung besar kecilnya proyek. Terus berikutnya ya, nama kliennya ditulis di sini. Ya, biro arsitektur ataupun owner boleh apa saja ditulis di sini. Oke. Selanjutnya ada keterangan space size ya. Ya, space size itu ukuran ruangan ya. Kalau ruangan itu istilahnya dalam arsitektur. Kalau dalam APAC lebih dikenal sebagai space gitu ya. Ya, pada dasarnya sama, hanya beda penamaan saja. Ya, mungkin kalau saudara-saudara yang pernah menggunakan Revit ya, di Revit itu ada room, ada space ya, objek yang berbeda gitu. Kalau room digunakan untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi ruangan, jadi definisi ruangan itu sendiri pun, ruangan itu biasanya ruang kosong ya, di antara dinding, dan di secara vertikal gitu, kemudian di atasnya ada plafon dan di bawahnya pun ada lantai. Ya. Ini length ya, length itu panjang ruangan itu. Kemudian ini width itu lebarnya. Di sini satuannya feet. Ini diisi kalau ruang itu berbentuk kotak. Kalau ruangan tidak beraturan, langsung diisi area saja. Dan height ini, ya, floor to ceiling. Gitu. Ketinggian antara lantai dengan plafon. Ya, kemudian ini size atau volume ya. Volumenya. Ya, volumenya itu area dikalikan dengan ketinggian, dalam satuannya cubic feet. Kemudian di sini ada condition. Condition ini ada condition yang di luar, ya. Kemudian ada condition ya di ruangannya. Kemudian ini different. Different itu selisih. Ya, di sini ada FDB, degree ya, FDB ya, derajat Fahrenheit dry bulb gitu. Jadi temperatur dry bulb ya, dalam satuan Fahrenheit, baik untuk luar maupun di dalam. Luar lebih besar daripada di dalam. Dalam ini ya, kalau dalam itu desain kriteria ya. Kita yang menentukan, kita yang mendesain ruangannya itu berapa derajat gitu. Ya. Ya, ini juga sama kalau FWB ya atau FWB ini derajat Fahrenheit watt bulb, kemudian RH dalam persen. Ya. Nilainya antara 0 sampai 100. Ya. Kemudian di sini ada
degree Fahrenheit dew point, ya, FDP. FDP ini temperatur dew point-nya, baik untuk kondisi udara luar maupun kondisi ruangan. Berikutnya ini GR per LB, ya. Ini sebetulnya singkatan grain, ya, per pound. Jadi banyaknya butiran air per pound, ya, per berat daripada udara tersebut. Ya, berikutnya sini ada perbedaannya. Jadi sel yang di atas dikurangi sel yang di bawah sama dengan ini. Oke. Berikutnya yang ini masih kondisi juga, ya, condition juga, ya. Ini kondisi ventilasi. Ventilasi itu adalah udara luar yang dimasukkan secara sengaja ke dalam ruangan. Gitu. Ini jumlah orang, ya. Untuk orang itu, ya, ventilasi yang disebabkan adanya orang, ya. Jadi adanya orang, ya, orangnya dihitung berapa orang. Nah, per orangnya itu, per personnya itu, yaitu berapa CFM. CFM itu cubic feet per minute, ya, atau, ya, debit per satuan luas. Dalam hal ini, ya, CFM per square feet, ya. Nanti didapatlah berapa cubic feet air volume-nya, gitu, ya. Gitu. Oke. Ya, ini infiltrasi. Infiltrasi itu masuknya udara luar ke dalam, ya, yang tidak disengaja, ya. Kalau di sini karena pintu yang terbuka, karena bukan pintu ataupun karena celah pintu, ya, ataupun exhaust fan, ya, gitu. Kemudian ini yang bawahnya ini, ya, CFN outside through apparatus sensible heat factor apparatus dew point. Ya, ini dari udara yang masuk ke dalam tersebut itu di situ ada beban, ya, beban yang dikebatkan masuknya udara dari luar ke dalam, ya, baik itu beban sensibel ataupun latennya, ya. Oke. Ya. Berikutnya, nah ini, ya. Ya, di sini ada solar gain class, ya. Ini perpindahan panas dari luar ke dalam yang diakibatkan oleh radiasi matahari. Di dalam kolom item ini, ya, ini menunjukkan, ya, di sini tuh ada N glass, ya, gitu, NI glass, I glass, SI glass, gitu, ya. N ini maksudnya north atau utara, dan NI itu adalah north east, I east, SI south east, ya, atau tenggara, ya, dan arah-arah lainnya. Kemudian skylight itu kalau ada kaca yang atap yang berupa kaca atau skylight. Tuh. Jadi areanya berapa square feet, kemudian temperatur difference-nya berapa, kemudian ini faktor. Jadi banyak istilahnya, ya.
ada yang menyebut dengan solar heat gain factor, ya, SHGF, ya. Kemudian ini adalah BTU per hours, ya, BTUH, ya, BTU per H, atau kalau dalam orang Indonesia ya menyebutnya BTUH. Jadi berapa BTUH, ya. Jadi cara mendapatkan ini bagaimana, ya? Yang ini, ya, area per square feet, area, ya, square feet, ya, maksudnya, maaf. Kemudian dikalikan temperatur dikalikan faktornya, ya, barulah dapat ini. Ya, ini segini ini, ya, itu yang disebabkan oleh radiasi matahari. Ya. Oke, sebetulnya selain ini, ya, ada lagi, ya, ada faktor, ya, ada faktor, ya, faktor ini bisa dijabarkan, ya. Ini faktor yang datang dari matahari sendiri, ya. Kemudian ada faktor dari kacanya, kan ada kaca yang clear, ada yang agak gelap, gitu ya, ada yang kaca yang memantulkan, ada yang kaca yang melewatkan, gitu ya. Itu dari faktornya ini banyak, ya, tapi di sini disingkat aja nih jadi satu. Kemudian ada faktor peneduh, ya. Faktor peneduh ini banyak, ya. Ada yang eksternal, ada yang internal, gitu ya. Kalau yang eksternal itu misalnya gording, gitu ya. Kalau yang internal gording, kalau yang eksternal itu kanopi, biasa disebut kanopi, itu kanopi dan lain-lain. Ya, kanopi juga ada yang di samping, ada yang di atas, ada yang di samping kanan, samping kiri, gitu. Banyak nih faktornya, tapi disederhanakan aja jadi satu, itu disebut faktor saja, gitu. Ya, ini yang terkait dengan radiasi. Ya. Berikutnya ini solar and transient wall and roof, ya. Ini perpindahan panas dari luar ke dalam ruangan yang disebabkan oleh faktor matahari, ya, yang masuk melalui dinding, ya, ataupun atap, gitu. Ya, ini ada rumus umumnya, yaitu Q sama dengan U dikali A kali delta T. Ya. Q-nya itu satuannya BTUH. Ya, di sini ada A itu area. Kemudian sini temperatur difference. Temperatur difference itu perbedaan temperatur. Ya. Kemudian ini faktor. Nah, jadi kalau di atas, ya, rumusnya Q sama dengan U. U itu ini faktor. Faktor. Kemudian A itu ini, ya, area, ya. Kemudian sini ada delta T, ya. Delta T itu temperatur difference, perbedaan antara yang udara yang di luar dengan udara yang di dalam. Ya, penjelasan singkatnya kurang lebih seperti itu. Begitu, ya. Kemudian ada trans gain, ya. Jadi trans ini maksudnya transfer, ya. Jadi heat transfer gain, ya. Ya, kecuali, ya, wall and roof, kecuali dinding dan atap. Jadi ini maksudnya, ya,
eh, perpindahan panas, ya, yang melalui gelas kaca, ya. Kalau yang di atas tadi ini secara radiasi, ya, solar gain glass gitu ya. Nah, kalau yang ini itu secara konduksi. Yang ini juga sama secara konduksi. Nah, oke, ini luas keseluruhannya berapa, temperatur berapa, ini faktornya berapa. Ini faktor ini adalah U faktor tadi. Faktor U, ya, letakkan di sini. Ya, delta T, ya, ini perbedaan temperatur luar dan dalam, simpan sini. Sedangkan A, ya, itu area itu dalam satuan square feet. Ya, ini kali ini sama dengan ini. Kemudian di sini ada partisi. Ya, partisi itu ya bidang yang menghalangi antara ruangan ber-AC dengan ruangan sebelahnya yang tidak ber-AC. Ya, temperatur difference-nya juga ini ya ruangan sebelah yang tidak ber-AC dengan ruangan ber-AC berapa? Nah, difference-nya ya atau perbedaannya. Kalau U faktor atau U value-nya sama ya seperti tadi. Penjelasannya masih sama. Ya. Jadi materialnya apa? Nanti lebih jelas kita perjelas lagi ya. U faktor itu berapa nilainya dan bagaimana cara menghitungnya. Ya, kalau dibilang rumit ya tidak juga, yang jelas banyak hitungannya, gitu ya. Apakah dengan menghitung sekian banyak itu ya bisa dikatakan ini sebagai hitungan yang detail? Ya, jawabannya tidak ya. Ini masih jauh dari detail ya, dengan hitungan yang sebanyak ini gitu. Ya, ini masih belum detail ya. Ya, ini masih banyak faktor-faktor yang diabaikan ya, tapi setidaknya ada upaya untuk menghitung ya secara detail faktor-faktornya. Ya. Saya ambil contoh aja ya. Saya ambil contoh ya. Kita balik lagi ke atas ya, ke sini ya. Outside temperatur ya. Outside temperatur itu apakah sama setiap saat ya? Jam 1 malam ya, temperatur udara di luar ya berapa? Kemudian jam 2, jam 3, jam 6 pagi ya, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, apakah sama ya? Tentunya berbeda-beda. Tentunya berbeda-beda. Ya, makanya ini apakah ini dikatakan hitungan yang detail? Enggak juga. Ya. Ini hanya pendekatan saja ya. Pendekatan saja. Ini pendekatan saja juga, ini hitungan sudah banyak gitu ya. Padahal yang dihitung itu cuma satu ruangan aja. Jadi bukan satu gedung gitu. Cuma menghitung satu ruangan gitu. Bukan satu gedung. Ya. Kalau lebih detailnya ada yang disebut dengan profile ya. Temperatur profile, outdoor temperatur profile ya. Kemudian ada load profile. Load profile ini macam-macam juga ya. Ya, ada orang, ada orang jam 7 berapa banyak, jam 8 berapa banyak, jam 9 berapa banyak ya. Tuh satu item itu profilnya untuk 24 jam ya, per 1 jam. Oke. Kita balik lagi ke sini ya. Kita tadi baru sampai sini. Kemudian infiltrasi ya. Infiltrasi itu di sini ada airflow ya. Airflow itu maksudnya apa? Di sini airflow itu
akibat infiltrasi ini yang tadi ya. Infiltrasi, apakah kita menghitung infiltrasinya itu bagaimana? Bisa dengan metode ACH, air change per hours. Biasanya itu nilainya tuh maksimal 0,3 ya. 0,3, lebih dari itu biasanya udah nggak dikatakan infiltrasi ya, udah ventilasi gitu. Nah, sini ada rumusnya ya. QS yaitu calor sensibelnya itu sama dengan 1,08 kali airflow. Airflow-nya dalam satuan cfm, cubic feet dikalikan delta T. Ya. Oke. Ya, ini kurang lebih seperti itu, ya. Oke, kemudian ada outside air. Ini adalah ventilasi atau yang disengaja. Biasanya berapa cfm per persen ya, yang tadi awal-awal kita terangkan. Berikutnya ya. Berikutnya ini ada internal heat. Ya, ini panas yang disebabkan ya. Yang disebabkan oleh lampu ya, orang, kemudian equipment ya. Ya. Terus perabotan ya dan lain-lain. Ya. Ini semua satuannya dalam BTUH. Ini satuannya nanti di sum ya, dijumlahkan gitu ya. Nah, nanti ketemulah totalnya berapa gitu. Kemudian ada duct heat gain ya. Ini kita memperkirakan heat gain yang masuk ke dalam ducting ya. Kemudian dari kebocoran, kemudian dari daya ya, daya dari blower fan ya, kemudian ada safety factor juga ya, kemudian ya nanti didapatnya berapa totalnya daripada sensible heatnya nih. Selain yang sensible ya, ada juga sini faktor yang disebut dengan latent heat ya. Latent heat ini biasanya karena adanya kandungan uap air di dalam udara ya. Jadi apa bedanya ya, kalor sensible dengan kalor laten? Kalau yang laten ini itu kalor yang dibutuhkan ya, tetapi tidak kalor yang dibutuhkan ya untuk memanaskan ya, tetapi tidak merubah temperaturnya ya, temperaturnya tetap sama. Cuma biasanya terjadi perubahan bentuk kondisinya yang asalnya cair ya, kemudian berubah menjadi gas gitu. Nah, itu ini juga sama ya. Ada persamaan umumnya yaitu ya Q sensible sama dengan 0,8 kalikan cfm kalikan ya delta W ya. W-nya itu apa? Ya. W-nya itu entalpi ya. Sebentar. Oh, maaf, mungkin ini kandungan uap air ya, gitu. Jadi yang room sensible ini biasanya ya, kalau nggak ke jumlah kadar uap air di dalam udaranya, biasanya bisa juga ke entalpi ya. Ya, nanti koreksi kalau ada kesalahan ya, karena Mang Dadan juga sama, itu masih belajar ya, bukan berarti menerangkan ini bisa, ini sekedar mengingat-ingat saja gitu ya. Ini juga ya, yang latent heat ini berapa ya gitu ya.
Nanti dijumlahkan ya di sini ya. Grand total hitnya itu berapa BTU per hours ya. Itu baik yang sensible maupun yang laten itu digabungkan. Ya, kemudian adanya ya SHR ya, sensible hit ratio, jadi sensible ya terhadap total hit gain keseluruhannya gitu ya, yang sensible yaitu berapa persen ya, karena nggak semuanya beban itu sensible, ada juga beban yang laten ya. Nah, ini kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Ini yang versi imperial ya, nanti akan dijelaskan lagi ya secara lebih mendetail ya, bagaimana cara menghitung ini satu persatu ya. Bukan dijelaskan ya, kita sama-sama belajar ya, karena ya ini hanya berbagi saja ataupun mengingat-ingat saja gitu ya, pelajaran-pelajaran yang telah sebelumnya diterima gitu. Nah, selain yang seperti itu, ada juga yang banyak sekali ya kreasi-kreasi yang dibuat gitu ya. Ini kalau ini dulu asalnya metodenya CLTD yang diadaptasi ke metrik ya. Ya, di buku petunjuknya yang CLTD itu untuk imperial, terus tabel-tabelnya juga tabel-tabel CLTD itu biasanya mengacu ke buku ASRE ya. ASRE GRP ya 158 gitu. Oke, ini kalau ini satuannya metrik, areanya adalah meter kubik, kerapatan daya watt per meter meter persegi ya, bukan kubik, sorry. Ini ya, kepadatan penghuni, kemudian temperaturnya ya 6 derajat Celcius, suhu bola basah derajat Celcius, kelembaban relatif dalam persen, kelembaban absolut dalam kilogram per kilogram ya. Kemudian ini untuk ventilasinya ya, untuk liter per second per orang, ada liter per second per meter persegi ya. Oke ya, ini banyak lagi. Nah, ini dijelaskan satu-satunya ya. Ini yang tadi juga, ini sama juga, cuma dalam bentuk POM yang berbeda. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya untuk sesi yang metrik ini ya. Kalau yang ini imperial, kalau yang ini ke SI metrik ya. Oke. Ya, semoga penjelasan tadi bermanfaat tentunya ya, untuk menaksir berapa kapasitas AC yang diperlukan ini ya, kita harus mempertimbangkan banyak sekali faktornya ya. Jadi nggak bisa disimplifikasi ya. Oh, ini berapa BTUH per meter persegi, seperti itu ya. Kalau dibuat simplifikasi seperti itu, yang pertama ya, ini BTUH ini satuan imperial ya. Sedangkan meter persegi itu satuan metrik. Ya, ini sudah rancu gitu ya. Terus kita hitung sedemikian banyak juga, ini tuh sebetulnya jauh sekali dari lengkap gitu ya, apalagi kalau hanya seperti itu. Banyak sekali faktor-faktor yang diabaikan gitu ya. Dan banyak sekali mungkin ya ilmu-ilmu yang tidak diamalkan gitu ya, kalau dibuat simplifikasi seperti itu ya, yang lebih dikenal dengan nama rule of thumb gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Mang Dadan ya.
Mohon maaf ya apabila ada salah dalam penyampaian ya. Sampai jumpa ya di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.